Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Biasanya selesai dalam sekali baca. Isinya antara 1.500 sampai 3.000 kata atau 6 sampai 10 halaman. Hanya berisi satu tema dan satu konflik saja, bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dan di dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu. Macam-macam unsur intrinsik. Satu, ada tema, ada amanat, ada latar, ada sudut pandang, tokoh dan pentokohan, alur, dan gaya bahasa. Tema dalam cerpen adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya tema percintaan, tema kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan lain sebagainya. Amanat dalam cerpen adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerpen bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat itu dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Janganlah kita sering berbohong atau yang lainnya. Selanjutnya, latar atau setting. Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Selanjutnya, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam cerita tersebut, pengarang berada dalam cerita, namun bisa juga hanya menjadi pencerita saja, pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering disebut sudut pandang akuan. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama, tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendampingan atau pembantu saja. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Artinya dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Cerita utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama tokoh. Oleh karena sebab itu, sudut pandang disebut pula sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu
Pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan, lahir dan batin tokoh cerita. Sudut pandang orang ketiga terarah, pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah individu, rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat, watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh yang dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh baik, tokoh antagonis, tokoh jahat, dan tokoh tritagonis, tokoh penengah. Penokohan. Ada tokoh, ada penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan menciptakan citra tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu penokohan secara langsung, analitik, dan penokohan tidak langsung, dramatik. Penokohan langsung secara langsung menjelaskan watak citra dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya bahwa tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba. Atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, tergerai, dan sebagainya. Tokoh tidak langsung artinya penggambaran watak atau citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak orang tokoh dari pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan dari tokoh lain, dan keadaan fisik tokoh. Selanjutnya ada alur atau plot. Apa itu alur atau plot? Alur atau plot adalah rangkaian jalinan antar peristiwa lakuan dalam cerita. Sebuah peristiwa sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, karena ada satu peristiwa pacarnya lari, maka akibatnya terjadilah peristiwa kedua, tokoh A frustasi. Jalinan itu dinamakan alur atau plot. Jenis-jenis alur, 1 ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju, rangkaian peristiwa bergerak maju dari awal sampai ke akhir kronologisnya. Ada alur mundur, alur flashback, rangkaian peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal. Ada alur campuran, alur maju mundur, rangkaian peristiwanya bergerak secara acak. Berikut pola tahapan alur. Pengenalan tokoh dan latar, pemunculan masalah atau konflik penegang, nanti ini klimaksnya. Setelah itu konfliknya mereda dan penyelesaian, endingnya di sini. Gaya bahasa pengarang adalah gaya cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di dalamnya terdapat nilai-nilai dalam cerita, latar belakang kehidupan pengarang, dan situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Demikian unsur pembangun cerpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.